ini bukan ramalan pribadi, ini atas nama tulisan dari Primbon. Jadi kita membacakan Primbon. Ini hubungan kekeluargaan itu tidak bisa langgeng. Harinya bagus, cuman bulannya yang tidak bagus. Tidak ada hambatan pernikahannya. Jadi ada hambatan itu kalau sudah resmi jadi suami istri, banyak hambatan. Om sama keluarga kembali Om katakan, karena kan apapun biasanya sih kita ada keputusan apa pasti berunding sama keluarga. Jadi kembali kita serahkan sesungguhnya semuanya kepada anak-anak. Hari ini, Jumat Pahing, tanggal Masainya 10 Mei 2024, Rizky Febian dan Mahalini melangsungkan akad nikah. Perjalanan cinta mereka akhirnya memang memuncak di pelaminan. Tapi secara weton, sesungguhnya Iki dan Lini miliki kutub yang bertolak. Banyak pembeda yang ditakutkan menjadi ancaman dalam perjalanan pernikahan mereka. Berdasarkan hitung-hitungan Primbon, rumah tangga mereka juga terbaca kurang bagus. Pada perpaduan weton Iki dan weton Lini, muncul sinyal yang menakutkan karena mereka diprediksi tidak langgeng. Lalu benarkah bulan pernikahan mereka juga tidak bagus? Lantas, adakah penolak bala yang bisa dilakukan agar pernikahan bahagia dan langgeng? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Saya tugasnya cuma membacakan saja ya. Di sini kan ada tulisan di Primbon. Kalau istilah ramalan saya ini bukan ramalan pribadi, ini atas nama tulisan dari Primbon. Jadi kita membacakan Primbon. Dan berdasarkan Primbon, kelahiran Rizky Febian pada 25 Februari 1998 berada di bawah naungan weton Rebo Legi. Sebuah weton yang memberinya sifat bawaan sangat bagus. Sebab putra sulung Sule ini memiliki lambang padewan, Dewa Wisnu yang karakternya cerdas, serta memiliki kelebihan yang orang lain tidak miliki. Rizky Febian juga dibekali sifat-sifat yang baik karena mampu menjadi pelindung bagi sesama, terutama mereka yang papa. Ini kalau berdasarkan Primbon, ini karakternya, ini lambangnya Wisnu, Dewa Wisnu ya. Jadi orangnya cerdas, ya, budinya dan senang memikirkan keselamatan, selalu memikirkan keselamatan, selalu menonjol dan melebihi sesama dalam segala hal. Ini karakternya ya. Membawa senjata cokro, ini lambang saja senjata itu. Senang berolah keprajulitan, selalu cekatan, selalu waspada dan bersih budinya. Ini berlebihan ya. Terus lambang kayu pajirata, tinggi tingkat kemanjurannya dan dapat menjadi pelindung bagi orang susah. Lambang burungnya puter, bicaranya merendah pada permulaan tetapi selalu unggul dalam berbantah kata. Iki itu terbuka dan suka bercanda. Perubahan, ya mungkin sikap semakin dewasa ya.
Sifat-sifat baik yang dibawa Rizky Febian sejak dilahirkan pada weton Rebo Legi juga bisa dilihat dari lambang jambangan air yang jika dinilai senang merelakan harta demi orang lain. Tapi di balik semua karakter yang unggul itu, Iki juga memiliki kesialan alias ketidakberuntungan, yaitu terkena getah beracun. Makna dari perlambang ini bisa sangat beragam. Bukan semata terkena racun yang mematikan, namun bisa juga dimaknai terkena hasutan yang menjatuhkan. Lambangnya jambangan air. Jambangan air itu tempat air ya. Di depan suka merelakan hartanya. Orang angker yang tidak dapat dianggap gampang. Bencana kena getah beracun. Jadi ada bencananya ya. Jadi di tulisan di sini mudah kena beracun ya, namanya beracun itu macam-macam ya. Beracun itu tidak hanya karena benda-benda yang beracun, tapi beracun itu adalah musibah, ya, musibah yang membahayakan itu namanya beracun di sini. Jadi di sini sering kena musibah. Ini ada tolak balak. Tolak balak itu untuk penangkal yang nggak bagus tadi, yang mudah kena racun. Kena racun itu maksudnya hasutan itu juga racun, ya kan? Jadi bukan racun yang diminum mati itu bukan. Itu masalah, mudah kena masalah gitu loh maksudnya. Ini tolak balaknya ya, tolak balaknya itu supaya aman dari bencana tadi. Selamatan dengan lauk aneka masakan dari kambing. Kambing yang kedua kaki depannya putih. Selawat 10 keteng. Kalau 10 keteng zaman dulu mungkin, kalau sekarang ya mungkin 100.000 lah. Jika Rizky Febian memiliki weton Rebo Legi berdasarkan bacaan primbon Mahalini Raharja yang lahir pada 4 Maret 2000, wetonnya adalah Sabtu Wage. Weton itulah yang membekalinya dengan banyak perlambang hidupnya yang jauh berbeda dengan Rizky Febian. Ini lambang dewanya, lambang dewa sawah. Lain yang dipikir ya, yang diucapkan atau diperbuat. Lambang burung perenjak, sombong, senang bicara besar yang bukan-bukan. Lambang kayunya upas racun, tidak dapat memberikan perlindungan, bicaranya menyakitkan. Ini lambang gedong tertutup, tamak tetapi tidak dapat kaya, bicaranya kena jerat. Maksudnya setiap dia bicara itu kena sekat gitu loh, kena cut. Aku nggak percaya dengan pembicaraanmu. Nah, orang yang mendengarkannya akan seperti itu. Penolak bala, selamatan nasi pulen, hasil menanak beras sepitrah, daging ayam dan itik. Dimasak pindang dengan kuah merah, merah putih dan timun 25 buah. Dalam ambeng itu tumpeng ya, wadah tersendiri. Jadi kalau bikin tumpeng itu lauknya sendiri, tumpengnya berdiri sendiri. Lalu apa jadinya jika Rizky Febian yang wetonnya Rebo Legi menikah dengan Mahalini yang dinaungi weton Sabtu Wage? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Apa boleh buat, menurut bacaan primbon, Rizky Febian dan Mahalini Raharja dipisahkan oleh karakter yang berbeda. Berdasarkan primbon, Iki memiliki sifat-sifat yang jauh lebih baik dari wanita yang dinikahinya. Tapi seperti apa sejatinya karakter Mahalini? Om sama keluarga kembali Om katakan, karena kan apapun biasanya sih kita ada keputusan pasti berunding sama keluarga. Jadi kembali kita serahkan sesungguhnya semuanya kepada anak-anak.
apa ya keras, kalau punya kemauan, kalau punya permintaan itu harus apa terlaksana gitu loh. Jadi enggak apa ya, enggak istilah dibilang enggak nurut gitu loh. Yang penting kita harus ada ini, harus ya seperti itu. Kalau karakternya yang kalau lakinya bagus. Lantas bagaimana jika weton Rizky Febian dan weton Mahalini disatukan dalam ikatan pernikahan? Kalau di sini aku lihat dari hari lahirnya, ini Febian hari Rabu Legi, ini Mahalini hari Sabtu Wage. Kalau kita baca di Brahma Primbon ini saya sekedar membaca ya. Ini hubungan apa kekeluargaan itu tidak bisa langgeng. Tidak bisa langgeng ya nggak tahu ya, pokoknya di sini tulisannya tidak bisa langgeng. Ya, mungkin apa? Mungkin nanti ada perceraian atau apa? Mungkin ya. Iki sama Lini dia saling mengisi ya. Saling mengisi ketika sepengetahuan kan. Jadi saling mengisi, apapun keberadaannya dia saling support gitu loh. Jadi mungkin ada kekurangannya Lini dipahami dan dimengerti oleh Iki. Itu juga sebaliknya. Dari sisi kelanggengan, pernikahan Iki dan Lini memang dibayangi oleh banyak problema sehingga bisa tidak langgeng. Padahal mereka memiliki bekal sifat yang membuat kondisi kerejekiannya sangat bagus. Persoalannya, menurut tulisan yang tertera dalam Primbon, selain tidak langgeng, ada pula bacaan keselamatannya yang terganggu. Ekonomi akan lancar. Ini ada lambang burung dara. Lambang burung dara itu istilahnya gini loh. Burung dara itu kalau kita lepas dari rumahnya, dari sangkarnya, biarpun perginya jauh banget tapi masih kembali lagi gitu loh, balik ke kandangnya lagi. Jadi maksudnya kalau seandainya cari nafkah atau cari apa, kalau seandainya pergi jauh, toh akhirnya nanti pulang lagi ke rumah. Maksudnya istilahnya nggak dapat, istilahnya kalau apa mau cari rezeki yang di luar negeri sana itu nggak bisa. Jadi rezekinya itu biarpun kemana-mana, ternyata rezekinya itu juga nggak jauh dari tinggalnya. Terus kalau masalah keselamatan di sini tersendat. Sebetulnya rezeki lancar, keselamatan tersendat. Terus kalau untuk kelanggengan apa di sini apa kurang bagus ya, nggak langgeng gitu. Tapi benarkah ada yang tidak bagus pada hari, bulan, dan tahun pernikahan Iki Lini? Semoga sih hubungan mereka langgeng dan apa yang menjadi cita-citanya bisa tercapai, karena kan manusia atau orang itu kan penuh dengan perjuangan, dan semoga apa yang menjadi perjuangannya bisa berhasil. Pernikahan Rizky Febian dan Mahalini yang ditelisik lewat Primbon memang terasa penuh drama. Apalagi ada kalimat tidak langgeng yang seolah memberi gambaran masa depan rumah tangga mereka yang kurang baik. Lalu apa yang menyebabkan semua itu? Benarkah hari pernikahan mereka tidak bagus? Nggak ada masalah, harinya bagus. Cuman bulannya yang nggak bagus. Nggak bagusnya bagaimana? Ya itu tadi seperti yang kita bacakan tadi, seperti kayak apa nggak bisa langgeng, nggak, itu juga ada bawaan dari bulan besok ini. Menurut Primbon Jawa kan kalau apa ya namanya tahun Jawa itu aja ya, itu tahunnya Selo namanya. Besar Suro Sapar Selo.
Yang namanya selo itu menurut primbon Jawa atau hitungan Jawa itu untuk hajatan apapun kurang bagus di bulannya. Tapi kalau harinya itu boleh bagus, nggak apa-apa. Tahunnya nggak masalah, cuman bulannya itu kurang bagus. Pada Jumat ini, jalannya upacara akad nikah antara Rizky Febian dengan Mahalini akan berjalan lancar. Namun, oleh karena menikah di bulan yang kurang bagus, dampaknya kehidupan setelah pernikahan akan penuh dengan cobaan. Pernikahannya besok tidak ada masalah, tidak ada hambatan pernikahannya. Yang kita bacakan di sini itu nanti kalau sudah menjadi rumah tangga. Itu loh. Jadi ada hambatan itu kalau sudah resmi jadi suami istri, banyak hambatan. Berdasarkan bacaan primbon, rumah tangga Rizky Febian dan Mahalini Raharja yang menikah pada hari ini ternyata akan diwarnai banyak drama. Puncaknya, menurut primbon, mereka tidak akan langgang oleh sebab banyak persoalan yang harus dihadapi. Padahal secara kerejekian keduanya memiliki modal weton yang bagus. Tapi mungkinkah, seperti kata primbon, karena bulan pernikahan mereka yang tidak bagus? Entahlah, kita hanya bisa berharap mereka hidup bahagia selamanya. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.